Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan di video kali ini saya ingin membahas seberapa akurat quick count bila dibandingkan dengan real count. Nah, seperti janji saya sebelumnya, saya nggak ngupload kan kemarin selama masa tenang. Jadi video terakhir saya itu yang isinya rangkuman tentang program kerja, visi misi, debat capres dan lain-lain. Dan karena ini udah selesai pilpresnya kemarin, pemilu serentak 14 Februari 2024, dan kebetulan hasil quick count-nya juga udah selesai per hari ini tanggal 15 Februari 2024. Jadi pengen kita bahas dulu nih, sebenarnya seberapa akurat sih sebuah quick count, dan sebenarnya bagaimana sih metode perhitungan quick count ini sehingga bisa seakurat itu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman pernah lihat video di Razakar tentang membahas elektabilitas. Ya, di sana banyak komentar yang mungkin nggak percaya dengan elektabilitas dan segala macamnya. It's okay, tapi sebenarnya itu adalah ilmu statistik teman-teman. Jadi elektabilitas dan exit poll itu menggunakan metode yang sama, yaitu random sampling, dimana macam-macam sih ada. Random sampling itu ada berbagai macam metodenya lagi, subnya lagi, tapi hampir semuanya pakai random sampling dengan relativity level atau margin of error itu sekitar 5%. Sedangkan kalau quick count ini margin of errornya sekitar 1-2% saja. Dan kenapa bisa seakurat itu? Karena begini teman-teman, saya ceritakan bagaimana cara mengambil sebuah sampel data agar bisa merepresentasikan data secara keseluruhan gitu. Yang pertama, jadi misalnya di Indonesia ada sekitar 800.000 TPS. 800.000 TPS ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Maka yang perlu diambil sampelnya itu hanya 0,5% dari jumlah TPS di seluruh Indonesia. 0,5% loh. Jadi 800.000 0,5%nya berarti 4.000 TPS saja cukup diambil sampelnya bisa merepresentasikan suara yang 800.000. Kok bisa? Nah, karena gini metodenya teman-teman. Jadi 4.000 TPS ini dari berbagai lembaga survei itu disebar mewakili masing-masing provinsi di Indonesia. Bahkan kalau bisa mewakili masing-masing kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi masing-masing ada satu. Dari satu kota dan kabupaten itu pasti ada TPS yang ramai teman-teman. Sebagai contoh, rata-rata TPS di Indonesia tuh sekitar 100-200 pemilih. Tapi ada juga beberapa TPS yang sampai dengan 400 pemilih. Nah, TPS-TPS ini yang akhirnya dipilih. Jadi setiap kota kabupaten ada TPS yang lebih dari 300 orang. Maka itu biasanya ada orang dari lembaga survei di sana yang merepresentasikan suara dari kabupaten atau kota tersebut. Setelah itu, dari 4.000 TPS ini mengirimkan datanya masing-masing tadi. Sehingga pada dasarnya gini, untuk satu TPS aja itu bisa merepresentasikan 2-3 TPS secara umum gitu. Jadi satu TPS yang ramai. Dari sana semua data dikirimkan ke pusat data yang ada di Jakarta. Hampir semua lembaga survei sih di Jakarta ya. Dari sana dibikinlah sebuah tren data. Bagaimana cara masuk berapa persennya kan, karena memang kita juga sama-sama tahu ya, setelah pemilu jam 12 ditutup, lalu untuk yang pemilih tambahannya di formulir C6 di jam 1 sampai jam 3, lalu mulai jam 3 itu ada beberapa TPS yang sudah selesai perhitungan. Nah, dari sana dikumpulkanlah data, lalu direpresentasikanlah data yang sekarang kita sebut dengan quick count. Nah, kenapa quick count itu bisa serinci itu atau bisa secepat itu tadi? Cepat itu satu, karena sekarang teknologi sudah sangat maju. Jadi tinggal foto hasilnya kirim ke datanya, atau bahkan ada yang mengolah data di tempat lalu terkirim datanya di Jakarta, tinggal terrepresentasikannya saja, masukin ke rumus sehingga membentuk sebuah grafik, jadilah grafik yang bisa ditampilkan secara live. Kayak gitu teman-teman. Jadi makanya pekerjaannya sangat cepat, dan tadi sampel dari 4.000 TPS itu bisa merepresentasikan dari 800.000 TPS. Dan karena ini teman-teman, ini tuh bukan karena pembohongan, pembodohan atau berdasar teori, enggak. Memang statistika seperti itu, mengambil sampling tuh seperti itu. Kan kita nggak mungkin penelitian, katakanlah kita orang lingkupnya adalah masyarakat Jakarta misalnya 10 juta orang. Kita nggak mungkin nebar kuesioner ke 10 juta orang kan. Makanya diambil tadi minimalnya itu di 0,5%. Ini sama metodenya yang digunakan untuk quick count. Dan metode ini itu lebih akurat daripada random sampling.
Margin of error untuk metode ini untuk sampling yang tadi per wilayah, per daerah, per TPS itu mempunyai margin of error 1-2%. Karena kemungkinan besar jika TPS paling rame di kota atau kabupaten tersebut memilih hasilnya seperti itu, maka hasil-hasil yang ada di daerah sekitarnya kurang lebih akan serupa. Kayak gitu teman-teman. Kenapa quick count itu bisa cepet banget dan kenapa quick count itu bisa merepresentasikan real count dengan biasanya margin of error 1-2%. Jadi ya kita juga lihat nih di sebelah saya kan ada hasil dari quick countnya, yang berarti kemungkinan nantinya di tanggal 20 Maret pada saat KPU selesai menghitung itu hasil juga akan nggak jauh dari ini. Dan terlepas dari teman-teman mungkin yang masih menganggap adanya kecurangan dan lain-lain, silakan laporan ke Bawaslu. Dan sertakan bukti, jangan asal menuduh saja ya teman-teman. Karena memang pada dasarnya secara statistika, secara data harusnya ini tidak berubah jauh. Kayak gitu sih teman-teman untuk penjelasannya. Apakah sebuah quick count itu dapat merepresentasikan real count yang nanti akan diumumkan oleh KPU. Terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Raffi Razak, mewakili Razakar. Terima kasih. Jangan lupa jempol ke atasnya, subscribe channelnya dan share ke sebanyak mungkin orang. Saya Raffi dari Razar izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.